Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita berhenti sejenak untuk merenung. Kita semua beribadah dengan harapan surga sebagai balasan. Kita sholat 5 waktu, kita berpuasa di bulan Ramadan, bahkan ada yang menambahkan dengan puasa sunnah Senin Kamis, membaca Al-Quran setiap hari, atau bahkan berhaji ke Baitullah. Semuanya tentu dengan satu tujuan, agar Allah ridho, agar di akhirat kita mendapat tempat terbaik. Namun, pernahkah kita membayangkan sebuah kemungkinan yang menakutkan? Bagaimana jika semua amal itu ternyata tertolak? Bagaimana jika di hari perhitungan nanti kita tetap dilemparkan ke dalam neraka? Padahal ibadah kita begitu banyak? Inilah renungan yang seharusnya membuat kita takut, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Artinya, yang dinilai Allah bukanlah seberapa lama kita sujud, seberapa fasih bacaan Quran kita, atau seberapa besar harta yang kita sedekahkan. Tetapi yang Allah lihat adalah hati kita. Apakah ibadah itu dilakukan dengan ikhlas? Apakah amal itu bersih dari ria, sombong, dan penyakit hati? Bayangkan, ada orang yang sujudnya lama tapi lisannya suka menyakiti orang lain. Ada orang yang hafal Al-Quran, tapi hatinya penuh ria ingin dipuji. Ada pula yang rajin ke masjid, tetapi di balik itu menzalimi tetangganya, istrinya, atau anak buahnya. Semua tampak taat, tapi ternyata rapuh di hadapan Allah. Inilah mengapa kita harus belajar mengenali bahaya tersembunyi dalam ibadah. Karena amal bukan sekadar gerakan lahiriah, melainkan juga jiwa yang menghidupkan ibadah itu sendiri. Tanpa jiwa, tanpa keikhlasan, tanpa akhlak, amal hanya formalitas kosong yang tidak berharga di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran bahwa di akhirat nanti ada orang yang datang dengan pahala sholat, puasa, dan zakat, tapi ternyata bangkrut karena pernah menzalimi orang lain. Ada pula orang yang tanpa alim, rajin berdakwah, tapi ternyata masuk neraka lebih dulu karena niatnya tidak lurus. Inilah peringatan keras agar kita tidak hanya mengandalkan banyaknya amal, melainkan juga menjaga hati dan akhlak. Dalam video kali ini, kita akan membahas 5 golongan ahli ibadah yang secara lahir terlihat saleh, tetapi justru terancam masuk neraka. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk bercermin, agar kita bisa memperbaiki diri sebelum terlambat. Sahabat, simaklah sampai akhir. Mungkin saja tanpa kita sadari, ada sifat dari 5 golongan ini yang masih melekat pada diri kita. Semoga dengan menyadari, kita bisa memperbaikinya dan tidak termasuk orang-orang yang merugi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, tulis, amin, di kolom komentar, dan sebarkan video ini agar semakin banyak saudara kita yang tersadar. Semoga Allah menjaga kita semua dari api neraka. Bismillah. Mari kita mulai pembahasan ini. Sahabat yang dirahmati Allah, golongan pertama yang tampak saleh tetapi justru terancam neraka adalah orang yang rajin beribadah, namun tidak menjaga lisannya. Mungkin ia bangun malam untuk tahajud, puasanya lengkap, bahkan sholat di masjid tepat waktu. Dari luar tampak sangat taat, namun lisannya tajam. Ia suka menggunjing, menghina, mencaci, atau merendahkan orang lain. Lisan yang dibiarkan liar bisa menghancurkan pahala ibadah sebesar apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Dan banyak orang yang sholat malam, namun tidak mendapatkan dari sholat malamnya kecuali begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa ibadah yang tidak memberi pengaruh positif pada akhlak, khususnya dalam menjaga lisan, hanyalah formalitas kosong. Ia tidak diterima di sisi Allah. Bahkan bisa jadi ibadah itu hanya melelahkan jasad, sementara ruhnya mati. Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, lisan adalah cermin hati. Jika hati penuh kebaikan, lisan menjaga kehormatan orang lain.
Tetapi jika hati penuh penyakit, maka lisan menjadi senjata yang melukai. Betapa banyak orang yang rajin mengaji, tapi ringan lidah mencela saudaranya. Atau orang yang rutin puasa Senin Kamis, tapi hobi menyebarkan fitnah di grup WhatsApp. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin berpuasa, dan banyak bersedekah. Namun dia menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tegas, "Dia di neraka." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Bayangkan, amal besar seperti qiyamul lail, puasa, dan sedekah bisa hancur seketika hanya karena satu hal, lisan yang menyakiti. Imam Nawawi menjelaskan, menjaga lisan adalah separuh keselamatan amal, karena kebanyakan dosa manusia datang dari ucapannya. Lisan memang kecil, tapi dampaknya bisa lebih berbahaya daripada tangan. Satu kata bisa meruntuhkan harga diri orang lain, memicu permusuhan, bahkan memutus silaturahmi. Maka wahai hamba Allah, jika engkau panjangkan bacaan dalam sujudmu, panjangkan juga kesabaranmu dalam menahan lisan. Jangan biarkan satu kata menghancurkan seluruh pahala yang kau bangun dengan susah payah. Sahabat, mari kita introspeksi. Apakah selama ini kita merasa sudah banyak beribadah, tapi tetap sulit menjaga ucapan? Jika iya, maka perhatikan baik-baik peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Karena pahala ibadah bisa berpindah kepada orang yang kita sakiti dengan lisan. Hingga di akhirat nanti kita datang sebagai muflis, bangkrut, tanpa pahala yang tersisa. Sahabat yang dirahmati Allah, golongan kedua adalah orang-orang yang tampak rajin ibadah, namun amal mereka hancur karena satu penyakit hati yang halus tapi mematikan. Ria, yaitu beramal untuk pamer agar dipuji manusia. Mereka terlihat tekun sholat di masjid, membaca Al-Quran dengan suara merdu di depan orang banyak, gemar bersedekah dengan diumumkan, bahkan menangis dalam doa. Tetapi semua itu dilakukan bukan semata-mata karena Allah, melainkan agar dilihat, dihormati, atau dianggap saleh. Inilah yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syirik kecil. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ria. Pada hari kiamat Allah akan berkata kepada mereka yang berbuat ria, 'Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu ingin kalian pamerkan amal kalian. Apakah mereka mampu memberi balasan kepadamu?'" Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, semua ibadah yang kita kira akan menjadi penyelamat ternyata justru menjadi sebab azab karena niatnya tidak ikhlas. Ria ibarat racun halus. Ia tak tampak, tapi merusak dari dalam. Dari luar amal terlihat indah, tapi di sisi Allah kosong tak bernilai. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, amal yang tampak besar bisa menjadi kecil karena niat, dan amal yang tampak kecil bisa menjadi besar karena niat. Artinya, ratusan rakaat qiyamul lail bisa jadi tidak bernilai jika diniatkan demi pencitraan. Sebaliknya, satu senyuman ikhlas kepada orang tua bisa menjadi pahala besar karena niatnya tulus. Bahaya ria lebih dahsyat daripada syahwat. Syahwat tampak jelas, sehingga kita bisa waspada. Sedangkan ria tersembunyi di dalam hati, menyelinap saat kita berdoa, berdakwah, bahkan saat menyebut nama Allah. Itulah sebabnya orang yang ahli ibadah sekalipun bisa terjerumus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bahwa orang pertama yang dilemparkan ke neraka adalah seorang mujahid yang mati syahid, tetapi niatnya hanya agar disebut pemberani. Seorang alim yang rajin mengajar dan membaca Al-Quran, tetapi niatnya hanya agar disebut pandai. Seorang dermawan yang banyak bersedekah, tetapi niatnya hanya agar disebut murah hati. Mereka adalah contoh nyata bahwa amal besar sekalipun bisa tertolak karena niat yang salah. Sahabat, bukankah ini menakutkan?
Orang yang tampak paling saleh justru bisa menjadi penghuni neraka pertama kali. Karena Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas adalah ruh ibadah. Tanpa ikhlas, amal sebesar apapun hanya akan menjadi debu. Maka, mari kita jaga hati kita dari penyakit ria. Jangan kejar pujian manusia yang fana, tapi kejar ridho Allah yang abadi. Sahabat yang dirahmati Allah, golongan ketiga yang patut kita waspadai adalah orang yang rajin beribadah tapi menzalimi sesama manusia. Mereka sholat tepat waktu, rajin puasa, sering membaca Al-Quran, bahkan aktif berdakwah. Tetapi di balik itu, mereka meninggalkan luka di hati orang lain dengan ucapan, perbuatan, atau kekuasaan yang disalahgunakan. Inilah orang-orang yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai al-muflis, orang yang bangkrut di akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang tidak punya dirham dan harta." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, puasa, dan zakat. Tetapi ia pernah mencela orang lain, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Maka kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Jika kebaikannya habis sebelum utangnya lunas, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya akan dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke dalam neraka." Bayangkan betapa mengerikan. Seseorang datang dengan pahala sebanyak gunung, tetapi di hari kiamat semuanya habis karena harus membayar kezaliman yang pernah ia lakukan. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah dosa orang lain yang dipindahkan kepadanya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, amal ibadah seseorang bisa sia-sia jika ia meremehkan hak-hak hamba Allah. Inilah peringatan keras, bahwa hubungan dengan manusia tidak bisa ditebus hanya dengan istighfar. Solat, puasa, zakat, semuanya tidak bisa menebus dosa kepada sesama. Contohnya banyak kita temukan, orang yang fitnah saudaranya, menuduh tanpa bukti, merampas hak waris, menindas bawahannya, atau sekadar menolak meminta maaf padahal telah menyakiti hati orang lain. Semua ini adalah bentuk kezaliman yang membuat amal ibadah menjadi hancur. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, zalim adalah kegelapan yang membinasakan. Siapa yang ingin amalnya diterangi di akhirat, maka jangan gelapkan hidup orang lain di dunia. Sayangnya, banyak orang merasa ibadah bisa menebus semua kesalahan. Padahal dosa kepada manusia hanya bisa dihapus dengan meminta maaf, mengembalikan hak, dan memperbaiki kerusakan. Sahabat, mari kita ukur kembali keberhasilan ibadah kita. Jangan lihat dari banyaknya rakaat atau panjangnya doa, tapi dari sejauh mana ibadah itu membuat kita lebih lembut, adil, dan takut menyakiti sesama. Karena kalau masih ada tangisan orang lain akibat perbuatan kita, maka pahala ibadah itu bisa mengalir kepada mereka, bukan kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah, golongan keempat ini tampak rajin beribadah, tetapi hatinya penuh keluh kesah, merasa kurang, dan tidak pernah bersyukur. Mereka inilah yang disebut sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Padahal, Allah sudah melimpahkan banyak sekali karunia. Setiap tarikan napas adalah nikmat. Setiap detak jantung adalah anugerah. Tetapi orang yang kufur nikmat lebih sibuk menghitung apa yang belum dimiliki, dibanding bersyukur atas yang sudah ada. Mereka sholat, puasa, berzikir, tapi di sela-sela doa masih berkata, "Mengapa rezekiku kecil? Mengapa hidupku penuh ujian? Mengapa orang lain lebih sukses dari aku?" Seolah-olah ibadah hanyalah alat untuk menuntut Allah, bukan sarana mendekatkan diri dengan ikhlas. Allah berfirman dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu.
Tetapi jika kamu kufur, ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini jelas mengingatkan bahwa bersyukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Sedangkan kufur nikmat justru membuka pintu azab. Imam Hasan al-Basri rahimahullah berkata, siapa yang tidak mensyukuri nikmat kecil, maka ia tidak akan mampu mensyukuri nikmat besar. Dan siapa yang terbiasa mengeluh, maka hatinya tidak akan pernah tenang. Orang kufur nikmat bukan hanya mengeluh pada takdir, tapi juga sering meremehkan nikmat kecil. Mereka lupa bahwa tidur nyenyak adalah nikmat, makan sederhana yang mengenyangkan adalah nikmat, keluarga yang saling mendukung adalah nikmat. Sayangnya, karena sibuk membandingkan dengan orang lain, hati mereka buta terhadap semua karunia itu. Di akhirat nanti, Allah akan menegur orang-orang yang kufur nikmat. Betapa banyak waktu mereka habiskan untuk mengeluh, padahal seharusnya dipakai untuk bersyukur. Mereka beribadah, tapi ibadah itu tidak membuahkan rasa syukur, malah melahirkan kekecewaan. Maka, amal ibadah seperti itu tidak bernilai di sisi Allah. Sahabat, mari kita renungkan, apakah kita termasuk yang setiap selesai sholat masih mengeluh, mengapa hidupku berat? Atau justru setelah sholat, hati kita semakin lapang karena yakin Allah Maha Tahu yang terbaik? Orang yang benar-benar beriman tahu bahwa syukur bukanlah hasil, melainkan sikap. Syukur hadir dalam 3 hal. Syukur dengan hati, yaitu merasa cukup dan ridho. Syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dan tidak banyak mengeluh. Syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Jika 3 hal ini menyatu, maka ibadah yang kita lakukan akan semakin bermakna. Sahabat yang dirahmati Allah, golongan kelima adalah orang yang rajin beribadah, tetapi tidak menjaga amanah. Mereka mungkin rajin ke masjid, gemar membaca Al-Quran, bahkan menunaikan haji. Namun ketika diberi kepercayaan, mereka mengkhianatinya. Amanah bukan hanya soal menyimpan barang titipan, tapi mencakup banyak hal. Jabatan, tanggung jawab keluarga, janji kepada orang lain, bahkan waktu yang Allah berikan. Orang yang tidak amanah sejatinya merusak fondasi agama, meskipun lahiriah tampak saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ahmad. Betapa berat kalimat ini. Artinya, ibadah sebesar apapun bisa runtuh jika seseorang mengabaikan amanah. Contohnya mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang rajin ikut pengajian, tapi sering berbohong dalam bisnis. Ada yang terlihat alim, tapi mengabaikan nafkah keluarganya. Ada yang dipercaya memimpin, tapi justru menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Di akhirat nanti, amanah akan datang dalam bentuk nyata untuk menuntut orang-orang yang mengkhianatinya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Sahabat, sadarilah bahwa setiap kita memikul amanah. Sebagai orang tua, kita memikul amanah mendidik anak. Sebagai pemimpin, kita memikul amanah menegakkan keadilan. Sebagai hamba Allah, kita memikul amanah menjaga iman hingga akhir hayat. Orang yang beribadah tapi tidak amanah ibarat orang membangun rumah besar, tapi fondasinya rapuh. Rumah itu akan runtuh meskipun tampak indah dari luar. Imam Al-Ghazali menulis, amanah adalah tanda keimanan. Jika hilang amanah, maka hilanglah cahaya iman dari hatinya. Maka, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah ibadah kita sudah sejalan dengan sikap amanah? Apakah janji kita bisa dipegang? Apakah keluarga kita merasa aman bersama kita? Apakah Allah bisa percaya pada kita untuk mengemban titipannya? Jika jawabannya belum, maka ibadah yang kita lakukan masih jauh dari sempurna. Karena sejatinya, ibadah tidak berhenti di sajadah, tetapi harus tercermin dalam sikap amanah sehari-hari. Demikianlah sahabat semua,
Pembahasan kita tentang golongan-golongan ahli ibadah yang ternyata bisa celaka karena hati dan perbuatannya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Dan Allah selalu menjaga niat kita agar tetap ikhlas dalam beribadah. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah kita akan bahas kisah-kisah yang lebih menarik dan penuh pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.